Bagi Jalil dan ketiga istrinya, aku adalah akar beracun. Gulma. Kau juga. Dan kau bahkan belum dilahirkan. Apa artinya gulma? Tanya Maryam. Rumput liar, kata Nana. Sesuatu untuk dicabut dan dibuang. Di dalam hati, Maryam mengerutkan kening. Jalil tidak memperlakukannya seperti rumput liar. Dia tidak pernah berbuat seperti itu. Tetapi, menurut Maryam lebih bijaksana jika dia menahan protesnya. Tidak seperti rumput liar biasa, aku harus ditanam kembali, diberi makanan dan air, demi kamu. Itulah kesepakatan yang dibuat Jalil dengan keluarganya. Kata Nana, dia menolak tinggal di Herat. Untuk apa? Supaya bisa melihat istri kincibininya di kota setiap hari? Katanya. Dia juga tidak mau meninggali rumah kosong ayahnya di desa Guldaman, yang berada di atas sebuah bukit terjal, 2 km di sebelah utara Herat. Katanya, dia ingin tinggal di suatu tempat yang jauh dan terpencil, supaya para tetangga tidak akan memandangi perutnya, menudingnya, mencibirinya, atau yang lebih buruk lagi, menyiksanya dengan kebaikan berpamrih. Dan, percayalah padaku, kata Nana, ayahmu lega karena aku menyingkir. Dia sama sekali tidak keberatan. Muhsin, anak tertua Jalil dari istri pertamanya, Hadijah, menyarankan sebuah lahan terbuka yang terletak di pinggiran Guldaman. Untuk mencapainya dibutuhkan perjalanan melewati jalan tanah menanjak, cabang dari jalan utama yang menghubungkan antara Herat dan Guldaman. Jalan itu dipagari oleh rerumputan setinggi lutut dan bunga-bunga liar berwarna putih dan kuning cerah, berkelok mendaki bukit hingga tiba di sebuah tanah datar tempat pohon-pohon poplar dan kapuk menjulang tinggi, dan semak-semak bergerombol di sana-sini. Dari atas sana, tampaklah bilah-bilah berkarat kincir angin Guldaman di sebelah kiri. Di sebelah kanan, seluruh penjuru Herat terbentang di bawah. Jalan itu menikung tajam menuju sebuah sungai luas dengan banyak ikan trout yang mengalir dari pegunungan Safid Koh di sekeliling Guldaman. 200 meter melawan arus sungai, ke arah pegunungan, terdapat sekelompok pohon weeping willow yang berdiri melingkar. Di tengahnya, di bawah naungan pohon-pohon willow, terletaklah lahan terbuka itu. Jalil pergi ke sana untuk melihat-lihat. Ketika dia pulang, kata Nana, dia terdengar seperti seorang kepala penjara yang membangga-banggakan kebersihan tembok dan kilau lantai penjaranya. Begitulah, ayahmu membangun lubang tikus ini untuk kita. Nana pernah hampir menikah sekali, ketika berusia 15 tahun. Jodohnya adalah seorang pemuda dari Shindan, seorang pedagang burung parkit. Maryam mendengar cerita ini dari Nana sendiri, dan meskipun Nana bersikap tak peduli, Maryam tahu dari secercah kilau di matanya bahwa ibunya bahagia ketika itu. Mungkin Nana hanya pernah sekali merasakan kebahagiaan sejati dalam kehidupannya, yaitu pada hari-hari menjelang pernikahannya. Ketika Nana bercerita, Maryam duduk di pangkuannya dan membayangkan ibunya mencoba gaun pengantin. Dia membayangkan ibunya duduk di punggung kuda, tersenyum malu di balik gaun bercadar hijau, telapak tangannya digambari dengan henna merah, rambutnya dibelah dengan serbuk perak, dikepang di bagian bawahnya. Dia melihat para musisi meniup seruling syahnai dan menggebuk drum dohol, bocah-bocah cilik bersorak-sorai dan mengejarnya. Lalu, seminggu sebelum hari pernikahannya, jin merasuki tubuh Nana. Maryam tidak perlu mendengarkan penjelasan tentang hal ini. Dia pernah beberapa kali menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Nana tiba-tiba roboh, tubuhnya kaku dan kejang, matanya berputar ke belakang, lengan dan kakinya gemetar seolah-olah ada yang mencekiknya dari dalam, di sudut mulutnya terdapat busa putih, kadang-kadang merah jambu karena bercampur darah. Lalu, pikirannya melayang, kebingungannya menakutkan, igauannya tak tentu arah. Ketika kabar itu tiba di telinga Shindan, keluarga pedagang burung parkit ini membatalkan pernikahan. Mereka ketakutan, pikir Nana. Gaun pernikahan pun disimpan kembali. Setelah itu, tidak ada lagi jodoh yang mendatangi Nana. Di tanah lapang itu, Jalil dan kedua anak laki-lakinya, Farhat dan Muhsin, mendirikan kolba kecil tempat Maryam menjalani 15 tahun pertama kehidupannya.
Mereka membangun tempat itu dengan batu bata yang dikeringkan di bawah sinar matahari dan melapisi dengan lumpur dan sedikit jerami. Di dalam pondok itu terdapat 2 buah ranjang kecil, sebuah meja kayu, 2 buah kursi berpunggung lurus, sebuah jendela, dan sebuah rak yang dipaku ke dinding, tempat Nana menempatkan panci-panci tembikar dan set cangkir Cina kesayangannya. Jalil meletakkan tungku pemanas besi tempa untuk digunakan pada musim dingin dan menimbun bilah kayu bakar di belakang kolba. Di luar, Jalil juga meletakkan sebuah tandoor, oven lempung, untuk membuat roti, dan kandang ayam dengan pagar di sekelilingnya. Dia membawa beberapa ekor domba dan membangun sebuah bak makanan untuk binatang-binatang itu. Dia menyuruh Farhat dan Muhsin menggali lubang sedalam 90 meter di luar lingkaran Willow dan membangun sebuah bilik jamban di dalamnya. Jalil bisa saja membayar orang lain untuk membangun kolba, kata Nana, namun dia justru melakukannya sendiri. Menurutnya, ini sama saja dengan melebur dosa. Menurut Nana, tidak seorang pun datang menolong ketika dia melahirkan Maryam. Peristiwa itu terjadi pada suatu hari yang lembab dan berawan dalam musim semi 1959. Kata Nana, tahun ke-26 dari 40 tahun masa pemerintahan Raja Zahir Shah. Nana mengatakan bahwa Jalil tidak mau repot-repot memanggilkan seorang dokter, atau bahkan seorang bidan, meskipun dia tahu bahwa jin bisa saja merasuki Nana dan mengganggu persalinannya. Nana berbaring sendirian di lantai kolba, sebuah pisau tergeletak di sampingnya, keringat membanjiri tubuhnya. Ketika rasa sakitku semakin parah, aku menggigit sebuah bantal dan meredam jeritanku dengan benda itu, hingga suaraku pun lenyap. Dan tetap saja, tidak seorang pun datang untuk menyeka keringatku ataupun memberiku minuman. Dan kamu, Maryam Jo, kau belum juga lahir. Selama hampir 2 hari, kau membuatku tergolek di lantai yang keras dan dingin itu. Aku tidak makan ataupun minum. Yang bisa kulakukan hanyalah mengejan dan berdoa supaya kau cepat keluar. Maafkan aku, Nana. Aku sendiri yang memotong tali pusar penghubung kita. Karena itulah aku menyediakan pisau. Maafkan aku. Nana selalu menyunggingkan senyuman letih penuh beban di sini. Apakah senyuman ini menunjukkan bahwa Nana masih menyalahkannya atau memaafkannya meskipun berat? Maryam tidak pernah tahu. Tidak pernah terpikir bagi Maryam kecil betapa tidak adilnya bahwa dia harus meminta maaf karena proses kelahirannya. Maryam baru menyadarinya ketika dia berumur 10 tahun. Dia tidak lagi mempercayai cerita kelahirannya. Dia mempercayai cerita Jalil, bahwa meskipun tinggal jauh dari mereka, ayahnya itu telah mengatur supaya Nana dibawa ke rumah sakit di Herat agar dapat ditangani oleh seorang dokter. Nana berbaring di ranjang yang bagus dan berseprai bersih, di ruangan yang terang. Jalil menggeleng dengan sedih ketika Maryam menceritakan kepadanya tentang pisau itu. Maryam juga meragukan pengakuan ibunya bahwa dia membuat sang ibu menderita selama 2 hari penuh. Kata orang-orang di rumah sakit, proses kelahiranmu hanya memakan waktu kurang dari 1 jam, itulah yang dikatakan Jalil. Kau anak perempuan yang baik, Maryam Jo. Bahkan ketika sedang dilahirkan, kau sudah menjadi anak baik. Dia bahkan tidak di sana, ledak Nana. Dia ada di tahta safar, menunggang kuda bersama teman-teman kayanya. Ketika mendapatkan kabar bahwa dia mendapatkan anak perempuan, kata Nana, Jalil hanya mengangkat bahu, mengelus-elus surai kudanya, dan tetap tinggal di tahta safar hingga 2 minggu kemudian. Kenyataannya, dia bahkan baru menggendongmu ketika umurmu sudah 1 bulan. Dan ketika itu pun dia hanya menunduk sekali, mengomentari wajahmu yang panjang, dan mengembalikanmu kepadaku. Maryam pun tidak meyakini bagian cerita ini. Ya, Jalil mengakui, dia memang menunggang kuda di tahta safar, tetapi, ketika mendengar kabar ini, dia tidak mengangkat bahu. Dia melompat turun dari kudanya dan bergegas kembali ke Herat. Dia mengayun-ayunkan Maryam di dalam pelukannya, mengelus alis Maryam dengan ibu jarinya, dan menyenandungkan sebuah lagu untuk menidurkannya. Maryam tidak bisa membayangkan Jalil mengomentari wajah panjangnya, meskipun wajahnya memang panjang.
Kata Nana, nama Maryam diambil dari nama ibunya. Kata Jalil, nama Maryam, bunga teratai, dia pilih karena teratai adalah bunga yang cantik. Bunga kesukaan ayah? Tanya Maryam. Ya, salah satu kesukaanku, katanya sambil tersenyum.